Ya, saya Meti dari Atomi Kanada. Nah, sama seperti Mike, saya juga mengalami dan Widya tuh mengalami hemohim itu luar biasa. Jadi saya juga udah nggak flu sama sekali. Biasa tiap tahun tuh flu. Setelah setahun terakhir ini saya makan hemohim, saya juga nggak flu dan kemudian saya punya tekanan darah tinggi, diabetes dan yang lain-lain bisa berkurang ya, obatnya udah mulai berkurang dan stabil. Nah, hari malam ini saya mengundang teman-teman saya yang juga mengalami uh, bahwa hemohim itu menolong ya, sangat menolong dengan COVID dan beberapa macam penyakit seperti Pak Samuel ini yang saya kenal di Kanada. Dia itu di rumah sakit di ICU selama 1 bulan dan saya melihat sendiri bagaimana keadaannya waktu di ICU 1 bulan. Kemudian 7 bulan dia di rumah sakit ya, udah uh, sampai 7 bulan itu udah nggak bisa jalan, nggak bisa makan, semua dari perut. Nah, nanti akan bersaksi sendiri bagaimana keadaannya, tapi mohon sabar ya karena Pak Samuel baru belajar bicara dengan perlahan-lahan karena sejak di rumah sakit itu kena stroke ya, jadi kena stroke darah tinggi. Silakan Pak Samuel. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Meti. Saya Samuel Hutauruk. Dari tahun 2019 saya terkena stroke. 7 bulan saya di rumah sakit. Saya dikenalkan produk Atomi Hemohim dari istri saya melalui Bu Meti. Katanya bagus katanya. Tapi waktu itu saya nggak bisa minum karena yang terang adalah kerongkongan saya. Saya nggak bisa menelan. Jadi saya bilang tunggu dulu sampai saya bisa menelan. Saya coba, saya bilang gitu kan. Terus tahun 2020 Desember lah saya coba sambil karena berkat Tuhan juga saya bisa bisa ada kekuatan untuk melakukan aktivitas rehabilitasi dari mulai bicara sampai berjalan rehabnya ya. Ada saya seolah hemohim itu recharge my energy and my stamina is being recharged for that. Hemohim, thank you for Hemohim. And I'm trying to reduce and control my weight right now. Berat badan saya kontrol juga sekarang, kembali bisa jalan ya sekarang, dan juga lumayan udah bisa bicara sekarang dengan baik, dengan lancar. Terima kasih Hemohim. Oke. Pak Samuel, boleh saya tanya, Pak Samuel? Ya. Waktu baru kena itu gimana itu kondisinya pas baru kena stroke? Saya dengar 3 kali kena stroke ya? Iya, saya diagnosis pertama kali nggak bisa nelan saya, Pak. Nggak bisa nelan sama sekali. Saya pikir mau mati saya. Makanya saya panggil dulu 911, ambulan, saya bilang gitu kan. Terus bawa ambulan saya bawa rumah sakit, dokter pun juga nggak mengerti. Soalnya berapa kali ronsen segala macam, katanya nggak ada apa-apa di paru-paru saya, di tenggorokan saya nggak ada apa-apa katanya. Tapi dokter yang satu lagi bilang katanya ini pasti kena stroke katanya. Terus dicobakan melalui tangan segala macam stroke-nya, katanya nggak mungkin kata dokternya, bukan stroke ini tapi nanti cobalah kamu pergi ke rumah sakit yang satu lagi yang bagus katanya, Foothill, yang biasanya menangani unit stroke dengan baik katanya. Jadi saya pergi ke sana, besoknya langsung masukin ICU. Jadi pipa-pipa masukin dari hidung, kesadaran bilang koma katanya rumah sakit katanya.
Pak Samuel katanya koma dulu sebentar, nggak begitu sadar dia sekarang katanya. Pakai ventilator. Nah, terus dokter 24 jam. Hanya saya sendiri, istri nggak boleh. Karena saat itu kan ada COVID melanda, jadi nggak boleh di rumah sakit istri saya. Jadi saya merasa saya sendirian, Pak. Kena stroke lagi nih di usia muda lagi, saya bilang 44 tahun waktu itu. Nah, di rumah sakit itu bisa jalan atau gimana, Pak? Nggak bisa jalan ya sama sekali. Sama sekali nggak bisa jalan, sama sekali nggak bisa. Gerak tangan nggak bisa juga. Lumpuh kiri, sebelah kiri lumpuh. Wow. Sebelah kiri saya lumpuh. Dicubit juga nggak bisa. Dicubit, saya nggak ngerasa dicubit. Terus suntik juga nggak ngerasa. Jadi semua infus dari sebelah kanan. Nah, sekarang tangan kiri Bapak gimana? Bisa diangkat? Bisa. Wow, luar biasa. Saya sudah divonis sama dokter, katanya nggak bisa jalan lagi selama udah nggak bisa. Pokoknya sudah nggak bisa jalan saya katanya. Mau dikirim ke nursing home, tapi istri saya sama saya bilang nggak perlu ke nursing home karena nursing home nggak membantu. Jadi gitu. Nah, sejak minum hemohimnya dari bulan Desember tadi Pak Samuel bilang? Iya, dari bulan Desember. Nah, itu kena stroke-nya kapan? Stroke-nya Februari 2020. Dia salah. Oh, 2020. Ya. Oh, Februari 2020. Terus minum hemohimnya Desember 2020. Ya, karena di rumah sakit kan nggak boleh kasih macam-macam. Nggak boleh minum ya? Ya, jadi setelah di rumah baru dan sudah bisa makan dari mulut. Ada makannya nggak bisa dari mulut ya, Pak. Iya. Dioperasi perutnya. Dioperasi perut. Jadi bikin selang dari perut. Dibikin lubang. Pakai selang. Masuk dari sini katanya. Air putih, air minum, makanan semua masuk dari perut. Masuk dari perut maupun obat pun juga. Nah, di sini dia nggak bisa. Jadi pulang Agustus, dia masih terapi untuk makan minum, masih cairan. Jadi Ibu Medi menawarkan dari waktu dia di rumah sakit, cuman kita nggak bisa kan. Dan saya juga nggak bisa masuk ke dalam rumah sakit karena COVID-19. Jadi dia sendirian di sana. Jadi bulan Desember kira-kira dia udah mulai mantap, menelan. Karena itu kan madu, jadi dia lengket gitu. Hemohim itu kan madu, terus lengket di tenggorokan, dia batuk-batuk segala macam. Jadi kita masih pending, jadi Desember lah aktifnya. Gitu. Dokter tadinya bilang udah nggak bisa, dia akan selamanya di kursi roda, tapi kita ya berjalan dengan iman sambil melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya puji Tuhan dia bisa berjalan sekarang dari kursi roda jadi walker, jadi tongkat. Sekarang dengan jarak yang sedikit dia bisa lepas tangan tanpa bantuan apapun. Cuman untuk mengurangi resiko dia terjatuh, kita harus tetap pakai tongkat. Untuk perjalanan jauh pakai walker gitu, ada step-stepnya. Dan itu obat-obatan dari rumah sakit masih tetap berjalan. Rehabilitasi home care masih berjalan, terapi setiap hari masih berjalan. Jadi ya hemohim juga, cuman dia maunya 1 kali sehari aja. Karena mungkin agak kesulitan madunya itu. Menelan ya. Bisa diencerin juga? Iya, diencerin ya. Diencerin, dicampur sup ya. Campur sup. Dicampur susu. Ya. Iya. Nah, jadi Desember kan itu baru mulai konsumsi. Nah, pas mulai konsumsi kondisinya seperti apa itu, Pak Samuel?
Ya sekarang udah mulai Nggak, strong waktu ya. waktu baru mulai. Waktu Baru baru mulai mulai konsumsi Desember. ya flu, Hmm. Nggak, kondisinya masih meler-meler nggak bisa, hidungnya. tangan kiri belum bisa gerak ya pas Desember itu ya. Udah bisa, Udah bisa sedikit. cuman masih lemah, Hmm. masih lemah, eh, masih gemeteran gitu. Jadi dia dipulangin, udah bisa pulang ke rumah itu karena udah bisa sedikit makan minum walaupun di blender ya. Iya. Tapi tetap harus hati-hati. Ada beberapa yang harus dihindari. Masuk dalam kategori madu dihindari karena dia lengket gitu. Ya, jadi mulainya Desember. Desember ya. Jadi memang saya juga punya member ya, itu dia suaminya kena stroke di umur 40-an. Udah gitu dia nggak recover sampai dia meninggal di umur 70-an, 30 tahun dia stroke. Jadi Pak Samuel ini betul-betul miracle ya, kalau saya bilang ya, bisa Ya. bisa sampai sekarang udah bisa jalan walaupun masih lemas, itu miracle itu. Nah, itu nggak Ya. semua orang bisa seperti itu loh Pak Samuel. Jadi ya ini benar-benar mujizat Tuhan dan juga bisa dipertemukan dengan Hemohim ya, dengan Ibu Meti. Itu memang sudah luar biasa menjadi kesaksian buat kita semua. Memang untuk orang stroke saya juga pernah beberapa kali baca testimoni, bukan dari grup saya, tapi saya baca dan saya dengarkan kesaksiannya, itu bisa membantu memulihkan, itu bukan dari Hemohimnya, dari imun sistem kita sendiri yang tadi saya bilang. NK cell, sitokin, nah ini adalah dua imunosit yang bisa membantu mempercepat proses pemulihan. Jadi saran saya nih Bu, kalau bisa diencerkan ya, misalnya dicampur sup atau apapun, itu nggak apa-apa. Dengan kondisi panas juga nggak apa-apa ya. Kalau bisa minimal 2, dipercepat gitu, supaya proses pemulihannya cepat. Ya, jadi Soalnya nggak bisa nelan saya. ya jangan langsung dari saset Pak, jangan. Jadi dihancurin, diencerin, dibikin jus atau apalah, terserah deh. Yang penting 2 kalau bisa ya. Ya, Nanti kita coba lagi nih, panggil lagi Pak Samuel. Gimana Pak Samuel? Udah 3 bulan nih. Efeknya gimana? Ini udah kayak orang normal aja. Saya tadi nggak percaya kalau Pak Samuel bekas kena stroke 1 bulan di ICU koma. Wah, itu koma aja itu bisa recover aja udah suatu miracle ya. Itu luar Iya, biasa. 3 kali dia kena stroke. Pertama 3 di kali rumah. lagi. Waduh. Ya, saya ya, yang pertama terakhir itu sebelum ditutup ya saya masih sempat datang nengok. Iya. Terakhir itu di rumah sakit di ICU kita berdoa. Waktu itu Pak Samuel udah nggak sadar, tapi dia bisa dengar. Saya ngomong, suami saya doain masih bisa dengar. Karena menjawab Pak Samuel, yakin ya bisa sembuh. Nah, dia bilang iya. Jadi waktu itu kita kasih semangat dan setelah saya terakhir, akhirnya ya Angela nggak bisa masuk lagi. Kemudian nggak bisa nengok lagi karena COVID itu. Iya. Saya ingat dia pakai ventilator. Iya, waktu itu udah pakai mesin dan pakai mesin ya. Jadi kepalanya aja udah miring ke kanan, ke kanan apa ke kiri ya. Lalu udah sampai ngences gitu, air liurnya keluar. Terus udah layu lah, yang kiri udah layu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya karena miracle ini Tuhan yang bekerja melalui para tangan dokter, lalu terapi, selalu Tuhan juga bekerja melalui Hemohim juga. Iya. Ya, semua ya. Jadi Tuhan bisa bekerja lewat siapa aja dan yang penting kita believe dan yakin bahwa bisa sembuh. Nah, karena semua alat itu melalui alat-alat itu, melalui dokter, obat, dan Hemohim semua Tuhan bekerja lewat situ ya. Iya. Ini yang kiri bibirnya itu tadinya jatuh banget. Sekarang saya bilang harus angkat terus, senyum. Udah mulai. Banyak lurus. Iya. Nah ini Pak Samuel, ini suatu kesaksian hidup ya yang betul-betul nyata kan, apalagi ini saya bisa lihat sendiri one on one seperti ini nih,
patut disiaringkan. Jadi setiap ketemu orang pasti yang saya yakin yang kalau orang kenal Pak Samuel, wih kok sekarang sudah bisa jalan, apalagi udah bisa ngomong, tangan sudah gerak, minum apa. Nah ini adalah saatnya kita siaringkan, bagikan ke orang. Jadi ya selamat nih Pak Samuel, Bu Angela ya, saya doakan terus biar makin pulih cepat ya. Dan bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang banyak dan menyelamatkan orang juga. Ya satu hal lagi, Pak Samuel udah bisa pergi ke gereja sendiri, naik bus. Luar biasa. Wow, itu Gereja. miracle. Iya, luar biasa. Tapi hati-hati aja Pak, jangan sampai jatuh, pelan-pelan aja Pak. Ya. That is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is. 구독, 좋아요 눌러주세요.